Nah ini yang bukti penelitian, makanya beberapa kali Taman Sari diteliti dari Nusewu, dari Indonesia ada, dari Portugal ada, karena renovasi kan dari arsitekturnya kan dari Portugis. Maksudnya penelitian sampai saat ini, Pak? Ya ini kita sudah deal, makanya sudah mulai tahap renovasi. Tapi sebelumnya kan penelitian terus. Nah supaya besok mau bahan yang mau dipakai seperti apa kan kita belum tahu. Nah insya Allah Taman Sari baru mulai tahap renovasi, insya Allah akan berjalan lancar, jadi akan mengunggah Taman Sari sebagai wisata yang sangat bagus. Dibongkar karena apa? Situs ini mau direnovasi seperti semula. Oh, berarti sudah mulai sudah dimulai Pak untuk mau penataannya ya Pak? Sudah, makanya ini kan ini kan nggak ada rumah kan. Oh, tadinya ada ya? Tadinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Hari ini saya berada di kota Yogyakarta, dan saat ini saya berada di Jalan Brigjen Katamso, sebelah timur Keraton Yogyakarta. Dan di sebelah kiri kita ini, sebenarnya di belakang toko-toko ini adalah benteng keraton ya teman-teman, di sebelah kiri kita ini. Nah kemarin saya sempat bertanya pada pengguna ruko, yang salah satu pengguna ruko, saya menanyakan apakah akan dilakukan pembersihan di luar gitu. Ternyata belum dapat info gitu, karena yang pengguna ini kebetulan hanya menyewa dari pemilik rukonya gitu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan, dan beberapa saya menanyakan di sepanjang ini juga pada belum tahu ya teman-teman. Ternyata ini saya itu bingung nyebutnya, nek yang lor kulon itu apakah disebut pojok beteng kulon atau pojok beteng lor kulon gitu ya. Jadi kalau yang kita lewatin adalah bagian timur laut ya, jadi lor wetan gitu, kalau bahasa Jawa. Kita akan ke arah kiri, dan di sebelah kiri kita ini adalah pojok betengnya yang dulu pernah hancur dan sudah dikembalikan teman-teman. Jadi di pas waktu 200 tahun yang lalu itu, yang kiri ini sudah tidak ada ya, dulu dibom sama Inggris ya. Nah pas geger Spoa itu yang sebelah kiri ini nggak ada ini kemarin tuh, tapi sudah dibangun ya, sudah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini saat ini itu teman-teman kalau mau masuk di area alun-alun selatan itu tinggal memiliki pintu 4 ya. Jadi di Wijilan, kemudian Madiosuro, dan yang barat itu lupa saya namanya, sama di nanti di sebelah barat alun-alun lor ya. Nah di depan ini sudah kita ketemu dengan alun-alun utara atau alun-alun lor Keraton Yogyakarta. Kita akan berkunjung ke Taman Sari teman-teman, dan kita coba nanti mungkin tak tanya-tanya ya, apakah Taman Sari mau dikembalikan rencana jangka panjang gitu ya, di apa namanya, dipugar kembali atau seperti apa ya. Nah ini alun-alun utaranya sudah penuh dengan pasir putih ya sekarang, kayak di pantai gitu ya.
Jadi di sebelah kiri kita itu kayak di pantai teman-teman ya. Kita memutari alun-alun utara atau alun-alun lor ini ya. Sekarang sudah dipagari. Kemarin juga dapat cerita kalau alun-alun selatan itu juga sebentar lagi akan dikembalikan juga ya. Kayaknya juga akan diperbaiki atau dikembalikan lagi sesuai fungsinya seperti dulu. Nah, fungsinya seperti apa dulu ya. Nah, di depan kiri itu keratonnya teman-teman. Kita akan ke arah kanan. Jadi sebenarnya Taman Sari yang mau kita kunjungi ini masih komplek keraton ya. Jadi masuk ke dalam sana bisa ya sebenarnya. Nah, kita lewat sini saja, nanti lewat Pasar Ngasem ya teman-teman. Lewat Pasar Ngasem. Ini gerbang ya, ini gerbang benteng ini sebenarnya gerbang benteng ya. Ikatan terus. Nah, di depan itu sudah terlihat ya bagian bangunan, salah satu bangunan yang masih ada di daerah Ngasem, Taman Sari juga. Di depan sana ya kelihatan sekali itu. Nah, ini kita akan menuju ke Taman Sarinya. Nanti tempat parkirnya di mana kita juga belum tahu. Oh, di depan sana ya. Berarti ini kiri dan kanan ini berarti masuk ini ya, Cepuri apa ya, Benteng Cepuri gitu ya. Terpisah jalan nih. Ternyata banyak perkampungan juga ya di dalamnya. Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum mampir ke tempat ini. Namanya Taman Sari. Dari luar mungkin kelihatan seperti reruntuhan biasa, tapi begitu kita masuk, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Tenang, teduh, dan penuh cerita lama yang seakan masih berbisik dari balik temboknya. Dulu tempat ini bukan cuma taman, tapi juga istana air. Bayangkan saja, ada danau buatan, pulau di tengahnya, kolam pemandian untuk raja dan keluarganya, sampai terowongan bawah tanah yang bisa dipakai buat kabur atau dalam keadaan darurat. Semua ini dibangun di abad ke-18 di zaman Sultan Hamengkubuwono pertama. Sekarang kondisinya sudah tidak utuh lagi. Danau yang dulunya luas, sekarang kering dan jadi perkampungan. Lorong-lorong rahasia tinggal sebagian kecil saja. Tetapi
aura kemegahannya masih terasa. Kalau kita lihat desain rekonstruksi Taman Sari saat masih utuh, bangunan sangat megah dan indah. Semua tertata rapi, air di mana-mana, bangunan megah dikelilingi taman hijau, rasanya seperti berada di negeri dongeng di tengah kota. Saat ini kabarnya Taman Sari akan direvitalisasi, yang juga bagian dari rekomendasi UNESCO setelah Sumbu Filosofi Yogyakarta ditetapkan, termasuk keberadaan bangunan benteng keraton yang saat ini sedang dilakukan revitalisasi. Ada rencana buat menggali kembali kanal-kanal air yang tertimbun dan membangkitkan suasana istana seperti dulu lagi. Bayangkan saja, jika kita nanti bisa menikmati seperti era zaman raja-raja terdahulu. Perjalanan kita kali ini bukan sekedar melihat sisa-sisa bangunan tua, tetapi juga membayangkan seperti apa tempat ini dahulu. Dan jikalau nanti direvitalisasi, seperti apa Taman Sari yang akan datang. Ikuti perjalanan panjang saya kali ini, menyusuri jejak istana air Keraton Yogyakarta. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya untuk negeri. Ya, kebun bunganya sudah nggak ada karena sudah untuk rumah-rumah abdi dalam. Sebagai contoh kan saya. Nah, ini dulu nggak ada rumah, kebun bunga semua. Di sebelahnya sana. Iya, kebun bunga semua, ya kan. Yang itunya masih ya, ini berarti. Kalau keluar. bentuk situs nggak boleh dirubah, harus dikembalikan asal biarpun itu pintunya baru, tapi itu tetap situsnya harus seperti itu. Makanya renovasi situs itu ya mohon maaf memakan waktu yang lama, biaya yang gede karena harus dikembalikan seperti dulu. Sedangkan bangunan zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Penelitian dulu, Pak. Iya, contohnya bangunan dulu tidak pakai semen, bahannya kapur, pasir, batu bata ditumbuk lembut itu. Ada orang mengatakan pakai putih telur sebagai perekat, ya bisa jadi, ya kan? Nah, karena apa? Kalau bangunan sekarang pakai semen, nah kalau bangunan baru ditambahkan ke bangunan lama, nggak mungkin nemplek. Nah ini yang bukti penelitian, makanya beberapa kali Taman Sari diteliti dari dari Indonesia ada, dari Portugal ada, karena renovasi kan dari arsitekturnya kan dari Portugis. Maksudnya penelitian sampai saat ini, Pak? Ya ini kita sudah deal, makanya sudah mulai tahap renovasi. Tapi sebelumnya kan penelitian terus. Nah supaya besok mau bahan yang mau dipakai seperti apa kan kita belum tahu. Nah insya Allah Taman Sari baru mulai tahap renovasi, insya Allah akan berjalan lancar, jadi akan mengunggah Taman Sari sebagai wisata yang sangat bagus dan indah dalam bidang sejarah, edukasi untuk anak-anak. Ya Nusewu, Taman Sari ini memang sejarahnya bagus, contoh untuk edukasi anak-anak, pendidikan anak-anak, ya kan? Makanya kalau wisatawan yang punya anak itu kalau ke sini, ya kita sebagai pemandu harus memberi wawasan kepada anak-anak agar kehidupan yang zaman kerajaan dulu diterapkan. Sebagai contoh, mohon maaf ini pintunya dibuat pendek, ya kan? Bukan dulu Sultan pendek, bukan keluarga Sultan pendek, makanya setiap kita melangkah harus menghormati. Berarti apa? Belajar hidup yang sangat rendah hati, belajar menghormati sama orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua. Nah, itu kan pendidikan. Kayak itu kan, ini kamu. Nih kita bisa naik ke atas, kita tunjukkan.
Ya. Ini dulu balkon, Mas. Balkon ini gapura panggung. Kalau Sultan dulu di atas ini untuk melihat tari-tariannya di bawah itu. Iya, yang di tengah tadi itu. Ini pohon gede nggak ada. Oh, nggak ada dulu ya. Hanya di pot-pot bunga melati. Di luar tembok itu bunga kenanga sama cempaka. Jadi yang mengelilingi kolam tuh kenanga sama cempaka, tapi yang di pot di pinggir kolam tuh melati semua. Itu simbol dari agama Hindu, Trimurti sebenarnya. Atasnya ini aja Pak ya berarti. Ini Tembok itu. Oh, di depan ini. Sama itu Kalamakara. 1, 2. Di atas ini semua boleh. 1. Oh, itu baru kolam. Oh iya. Itu gapura agung. Iya. Makanya dikelilingi oleh tembok ini supaya suaranya tuh mengumpal di tengah. Nah, di belakang tembok itu bunga kenanga sama cempaka. Pot-pot Itu terpisah Pak berarti. Nah, itu nanti begitu sini langsung turun ke kolam. Oh, turun. Nah, ini mohon maaf, Taman Sari kan ada 5 peradaban dari agama Hindu, Buddha, Islam, Cina, Eropa. Eropa arsitekturnya dari Portugis. Cina ada simbol naga dari Cina. Islam Mataram dari agama Islam sesuai dengan gelar tadi. Gelarnya tadi ada masjid yang sedang ditutup saat ini. Nah, masjid dalam tanah. Nanti kita bisa lihat tapi nggak bisa masuk, belum bisa masuk ini. Sebelah utara, ya. Nah, ini salah satu buah yang sangat langka. Ini namanya buah kepel. Buah kepel ini dulu fungsinya untuk menghilangkan bau keringat. Oh ini. Jadi mohon maaf dulu sebelum putri-putri menari, beliau diwajibkan makan buah kepel 5-10. Pada saat nanti menari keringatnya nggak bau. Nah, ini bangunan-bangunan yang untuk ini Pak ya, untuk yang gamelan tadi ya. 1, Kiri 2, kanan. 3, 4 gamelan enggaknya dari atas. Iya. Nah, ini salah satu simbol agama Hindu nih. Oh nggih. Kalamakara. Sip Pak. Nah, gitu aja Pak. Ini tangganya ini ada artinya nggak Pak ini Pak? Ada. Nggak ada ya. Batas untuk turun ke kolam aja. Nah, ini salah satu tempat khusus untuk putri-putri Sultan mandi. Ini kalau yang sama di mana itu? Yang di Lagasari? yang timur apa namanya? Rojo. Beda. Beda. Ya. Ini dulu tempat untuk mandi putri-putri yang masih kecil yang diberi nama Umbul Kawitan. Kawitan itu wiwitan, generasi usianya 5 tahun ke atas. Yang sebelah sini ya. ini untuk mandi putri-putri yang remaja. Remaja itu usianya 10 tahun ke atas. Maka diberi nama Umbul Binangun. Binangun itu mohon maaf dengan usia yang 10 tahun ke atas remaja harus dibangun karakternya, dibangun sifatnya supaya dia menjadi orang yang sangat kuat. Nah, di belakang itu Umbul Panguras. Panguras itu untuk khusus putri-putri yang dewasa. Belakang itu maksudnya di belakangnya bangunan itu. Nah, Panguras itu nanti sudah ada lubang yang gede. Itu mohon maaf pada saat nanti putri-putri Sultan ada yang sedang datang bulan, dia mandinya harus mendekati lubang itu supaya kotoran langsung keluar dari kolam. Nah, ini simbol dari agama Hindu Kalamakara, kanan kiri yang di atas. Bangunan kecil itu ada kayak mahkota kepala di bawahnya naga. itu. Ya. Nah, ini peradaban agama Buddha, bunga lotus. Bunga lotus ini. Atas dulu ini, ada rumah. ini dari dulu ini Pak? Atau? Iya, dari dulu. Ya, cuman ini sudah direnovasi. Dari sini. Oh, dilapisi. Nah, yang atas itu dulu nggak ada rumah, itu diisi oleh kebun bunga kenanga sama cempaka. Pot-pot ini bunga melati. Yang pojok sangkar itu tempat bakar kayu gaharu untuk aromaterapi. Yang ini ya. Oh, dahulu pakai gaharu ya. Kayu gaharu. Atau kalau orang bilang dulu kayak ratus. Itu kan membentuk supaya baunya aroma di areal kolam ini baunya wangi semua. Nah, ini peradaban salah satu dari Cina ini. Untuk pijat refleksologi. Ini biar batu-batu kayak gini, ini zaman dulu sudah ada, makanya ini dulu untuk pijat refleksi. Jadi untuk jalan di atas batu-batu, bila mana ada yang sakit, itu berarti kurang sehat, bukan nggak sehat. Dilepas ininya alasnya Pak ya. Sudah batu tumpul diinjek kalau sakit berarti memang kurang sehat. Nah, ini tempat untuk pembakaran ratus atau kayu gaharu untuk aromaterapi tulangnya. Dulu kalau putri-putri naik ke atas itu, yang dewasa, itu sambil melihat panorama keindahan Taman Sari dan aktivitasnya di dalam untuk memetik bunga dan buah-buahan. Nah, ini salah satu tempat untuk
ganti pakaian, tapi sekarang tempat untuk museum rempah-rempah yang bisa masuk dulu Pak, masuk dulu ya. Ini salah satu gambar pohon beringin. Oh iya Pak. Nah dulu sebenarnya ini untuk ganti pakaian putri-putri yang masih kecil. Oh yang orang sini ya? Ganti pakaian putri-putri yang remaja. Oh enggak. Nah ini rempah-rempah yang dulu ditanam sebagai contoh. Bunga melati, bunga kenanga, bunga kandil yang selatan itu yang ini melati, kenanga itu kandil yang nomor 5 terpakai itu. Nah, ini untuk apa ini? Ini ya. Jugan. Untuk membawa. Jadi kalau dari keraton mungkin bisa membawa minuman. Oh, bukan bagi ya Pak ya? Isi rempah-rempah bawa minuman. Oh, gitu. Salah satu bentuk rempah-rempah ini yang kayu, yang rempah-rempahnya untuk mandi ya? Untuk apa? Bisa untuk mandi, bisa untuk jamu. Contohnya ada gedawung, sirih, adas pulau waras, cabai jawa ini jamu. Polo, lengkuas, ketumbar, lawang ini untuk buat rendang pakai lawang. Ini merica. Nah, jauh ini kembang kandil itu sirih ya? Ya. Nah ini kencur, temu giring itu bisa dikatakan kalau anak-anak kecil nggak nafsu makan orang dulu dicepai temu giring. Ini bangunan dulu. Ini bangunan yang sebelum direnovasi itu ada menaranya hancur. Ini yang kita turun tangga tadi ini hancur, ini kolam. Ini berarti sudah renovasi Pak ya ini? Ini sudah, ini yang sebelum direnovasi fotonya seperti ini. Gitu. Iya. Maka bangunan yang sebelah kiri itu original, yang sebelah kanan ini yang original, yang kiri yang hancur. Yang timur ya. Nah ini. Yang tadi. Tadi kan tengah, yang tengah tadi ya. Oh, tengahnya kayak gini ya dulu. Tengahnya kayak gini lapangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dulu kalau naik ke atas. Lihatnya dari sini ya. Ada tembok segini. Jadi ini ada kursi di atas untuk melihat. Tribun ya istilahnya. Iya. Enggak Pak, lanjut. Ini diperintahkan untuk semua sumber mata ditutup. Kemungkinan apa? Kalau kemarau mengganggu sumur yang di atas itu, karena dalamnya sumur itu dengan dalamnya kolam kan dalam sama. Sini. Dengan setingginya kan sama. Jadi kalau kemarau lari kolam sini. ini keluar bagus, sana hilang. Kering. Nah dengan larinya ditutup, biar keluar ke sumur di dalam yang atas. Gunanya seperti itu. West. Nah itu ada naga, peradaban dari Cina. Itu juga dari dulu ada Pak ya? Ada. Jadi bangunan itu nggak mungkin dihilangkan Bapak. Tetap renovasi harus dikembalikan seperti dulu. Nah ini yang khusus. Ini yang khusus tempat untuk putri-putri yang dewasa mandi. Oh, yang di sini ya, khususnya tertutup. Ya, tertutup kan. Nah, yang dibilang kumpul Panguras itu, mohon maaf. Itu ada lubang itu. Nah, lubang itu jadi mohon maaf. Panguras ke mana Pak? Pangurasnya? Nah, itu kan keluar. Ini kan untuk mengeluarkan air. Ya, dapatnya keluar kemana Pak nih? Dari Sungai Winongo. Tegalrejo Kota itu ada bangunan Sungai Larengan, masuk ke Keraton. Buang ke Tamasari, buang lagi ke Sungai Winongo. Oh, nah, motornya bisa dilihat itu pembuangannya tuh nanti ke Sungai Winongo. Jadi mohon maaf, aliran buatan yang dari Sungai Winongo kan Sungai Lanang kan mata air, itu kan jernih. Maka kenapa diberi nama Sungai Larangan? Karena sungai itu lari ke dalam keraton. Ya, mohon maaf, rakyat dulu nggak boleh buang harus bersih maksudnya. Jogoboyo tadi. Jogoboyo itu menjadi penjaga air. Penjaga, ya harus bersih di situ karena mau digunakan oleh kerajaan. Hanya untuk pemandian atau air minum juga Pak itu dulu? Hanya untuk pemandian. Oh, mandian. Jadi ini hanya tempat untuk mandi khusus untuk putri-putri. This is the private only for the king is here, only small size. Nah, ini tempat khusus untuk perapian. Yang bawah itu anget. Kayu. Ada kayu kalau dibakar tuh kayak bara itu. Tapi tempatnya bukan kayu tapi bambu yang dipecah. Bambu ya? Oh. Bambu dipecah itu kan kayak lincah. Ya. Ya kan, nah sekat-sekat itu kalau bapak dikasih kayu garu atau ratus nanti asamnya naik ke atas baunya wangi.
Nah di sini 4 putri di atas saling membantu untuk mengeringkan rambut. Jadi putri dewasa tidak ada pelayanan, mereka belajar hidup mandiri. Nah yang saya katakan edukasi ini ya? Intinya pendek ini. Jadi mau harus jingkrak lah ya. Nah filosofinya apa? Belajar hidup yang rendah hati, belajar menghormati sama orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua. Baru tahu saya. Baru sekali Pak ini Pak. Saya terheran-heran ya. Apa Pak itu? Kalau Bapak naik ke atas, dulu tuh melihat panorama. Apa? Panorama itu keindahan kebun bunganya. Oh, dikeliling sekeliling ini. Di atas rumah-rumah dulu kan nggak ada. Oh, dulu taman itu apa kebun bunga tadi ya Pak ya. Kalau Bapak mau coba naik ke atas, dulu nanti ambil dua kolam dari atas bagus. Oke, coba sebentar Pak ya. Iya, sebentar aja Pak. Dulu sana taman ya. Jadi untuk melihat keindahan, ternyata tinggi ya Taman Sari itu. Pak. Ini tempat ganti pakaian. Yang atas itu bisa tempat untuk meletakkan perhiasan. Yang loker itu tuh keben atau kain panjang. Kain panjang itu bahasanya kan kayak jari-jari. Nah ini dulu kalau dikasih air, diberi bunga melati, kenongol kandil, mungkin bisa ditambah sedak malam hanya untuk aromaterapi pulangnya. Ini kita ke tempat dapurnya Sultan. Nanti keluarnya juga balik sana lagi atau? Naik ke atas. Nanti kita keluarnya muter. Oh muter keluar. Karena ada bagian sebelah utara yang harus dikunjungi juga. Nah, ini Gapura Agung. Gapura Agung ini pintu gerbang utama Taman Sari. Ini yang menghadap ke kiblat. Sana barat kiblat. Makanya dulu kalau Sultan datang, beliau bisa naik kereta kuda turun di belakang bangunan tempat parkir kereta kuda kan. Bila mana Sultan datang masuk, ini ada gedung lepak-lepak segi 8. Dulu ya? Ya. Kalau di Cina Pakoa, Pagoda. Oh Pagoda. Solo Songgobono. Nah ini dulu bangunannya tingkat. Sultan masuk, beliau naik ke atas menikmati daun sirih. Berarti dulu bangunan ini juga apa? Pakai tembok ya? Iya. Nah di atas menikmati daun sirih, yang bawah untuk mengumpulkan logistik mau berapa hari, dikelilingi oleh musik gending-gending Jawa atau yon-yon. Nah ini hancurnya atau robohnya 1867 gempa tadi. Saat gempa tadi ya. Makanya ini tinggal pondasi aja. Ini sekarang kita ke tempat tidurnya Sultan. Ini mulai kita lewat rumah-rumah di dalam. Ini mulai rumah-rumah di dalam. Karena dulu pengabdian, maka diberi izin tinggal di areal Taman Sari dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi mohon maaf turun-temurun. Sampai anak buyut dibutuhkan oleh kerajaan, siap dialokasikan dalam keadaan apapun. Itu bunyinya suratnya ada ya itu. Iya, ya setidaknya ganti untung pasti ada. Iya. Karena sudah. Nah ini gerbang Cari. Gerbang Cari ya. Cari itu. Ini terpisah Pak atau jadi satu ya dulu? Satu lokasi. Oh. Cari itu juru tulis. Ini bagian absensi abdi dalam. Jadi kalau pagi ini 01 orang datang ke sini absen. Nanti jam 8 kancing sama kancing ketemu sertijab. Nah setelah sertijab baru nanti ini boleh pulang semua, 2 tempat dipakai. Oh gini. Nah ini dapurnya seperti ini. Dapur bener-bener dapur keraton. Jadi dari dulu digunakan untuk memasak ini ya benar? Iya. Ini yang diberi nama Gedung Madaran. Madar. Nah, Madaran itu kalau bahasa Jawa paderan atau perut. Yang sana dapur kotor untuk masak.
Nah, ini ada tempat tunggu-tunggu kecil itu untuk seleksi, untuk penghangat. Jadi masakan harus hangat dan diseleksi bumbunya kurang apa nanti bisa disempurnakan. Nah, dari sini dibawa ke Gedung Garjitawati. Di Gedung Garjitawati ditata, sudah ditata, dicicipi ada racun enggak? Oh, sebelum racun, sampai ke ya dicicipi. Enggak ada racun, baru dibawa ke Gedung Blawong, tempat untuk sultan menikmati. Nanti ada sultan, ada permaisuri, ada putra mahkota. Bener ya. Racun masuk yang sultan, tiga tokoh itu racun. Yang dulu ya. Maka ada pasukan pribadi yang sifatnya mencicipi sebelum sultan. Oh, ada juga. Kalau ini yang udah akhirnya Pak ya. Ini tempat untuk jaga di dalam dan tempat untuk istirahat di dalam. Jaga ya Pak ya? Ya, penjagaan. Penjagaannya. Kalau tempatnya untuk luas ternyata. Ini, mohon maaf, ini peradaban dari agama Buddha kayak kelenteng atau ya? Iya, kalau yang di Cina-Cina tuh nah, model-model kayak. Peradaban Cina apa? Lapangan. Maka ada dua guru duduk di depan, anak-anak duduk melingkar untuk memberi wejangan. Misal dikatakan ilmu kanuragan, ilmu kesaksian, ilmu budi pekerti. Itu dulu rusak berapa ini? Itu gebyok. Oh, gebyok. Ya, gebyoknya seperti ini. Nah, disinilah tempat untuk sultan tidur bersama permaisuri. Makanya Taman Sari dibangun pertama kali adalah Ledok Sari. Nah, Ledok Sari itu tempat khusus untuk sultan bersama permaisuri. Dan maaf, bahasanya bisa karena konflik dengan Belanda belum selesai. Keraton dibangun belum sempurna. Nah, perlindungan di keraton maupun di Ledok Sari ini sangat rahasia. Oh, tidak ada yang tahu di mana beliau. Ini kayak apa ya? Tertutup ya. Tertutup, makanya gebyok ini kan juga melindungi. Iya. Kalau dari luar melihat dalam karena saya tertutup. Tapi kalau yang sultan di dalam melihat bisa ambil terbuka. Nah, ini bagian dari segi. Betul. Luar biasa. Baru tahu Pak saya. Sekarang kita ke luar biasa. Masjid sebelah utara. Nah, ini sudah penduduk semua ini. Kan terpisah antara kolam, Gedung 4 sama ini Ledok Sari terpisah. Ledok Sari dengan masjid terpisah. Masjid dengan Istana Air terpisah. Kalau ada jalan urung-urung itu yang menuju. Kalau benteng dalam Cepur itu ini nggak termasuk Pak ya? Kan katanya benteng yang melingkapi keraton itu kan Cepur. Iya, benteng. Benteng itu kan 1 km persegi. Yang bagian yang untuk melindungi di keraton itu termasuk ini juga atau? Iya, makanya benteng itu kan 1 km persegi. Dan di dalam benteng itu ada keraton, ada Taman Sari. Oh. Makanya Taman Sari dan keraton ini di dalam benteng. Iya. Nah, maka ada pojok-pojok benteng itu loh. Iya. Nah, di mana Pak? Ini pojok sebelahnya. Ya. Nah, ini kan dibongkar karena apa? Situs ini mau direnovasi seperti semula. Oh, berarti sudah mulai sudah dimulai Pak untuk mau penataannya ya? Sudah, makanya ini kan, ini kan nggak ada rumah kan? Oh, tadinya ada ya? Tadinya ada. Tapi cuma rumah tempel ya? Ya rumah. Beneran permanen ya? Untuk jualan batik kok. Nah, ini diratakan. Sudah mulai. Nah, artinya apa? Tahap renovasi sudah mulai benar-benar dijalankan. Nggih, semoga lancar dan dananya juga bisa ngangkat nanti kayak ya kayak Borobudur Pak besok. Iya. Warisannya dunia. Nah, ini rumah-rumah abdi dalam juga. Abdi dalam ya. Ini mulai rumah abdi dalam ini. Tidak mau keluar Pak ini? Belum. Oh, belum. Masih ada masjid dan istana itu. Luar biasa ini Pak, luasnya Pak. Aku ayo Pak Tili. Terowongan. Wah, ini semuanya berani saya Pak ini. Lewat. Iya, sebenarnya kan kita jalan cepat tapi kan tempat-tempat jelas. Iya, jelas Pak. Benar. Nah, depan itu ada namanya sungai. Kalau orang dulu bilang kalen. Kalen. Kecil berarti itu yang ada buknya itu. Apa namanya? Nah, dulu kalau sekolah SD kan ini SD kan. Iya. Dulu nyebrang sungai. Sungai kecil itu. Nah, makanya pembuangan air yang dari Taman tadi Sari, ya, lewatnya ini berarti yang untuk keluar ya. Yang dari sana juga ada selokan yang menyambungkan dari aliran sini juga.
Nah ini dulu dam. Mana Pak? Ini dam Oh, itu pintu ini. air. Loh. Sungai buatan, kanan kiri kebun durian. Ini dulu dam. Dam. Terus larinya ke sana airnya. Oh. Berarti dulu ini air Pak di sebelah sini. Danau. Oh. Iya. Kita lewat sini. Oh, lewat sini. Nah itu batas. Sebelah sana Tadi yang kolam apa namanya? Taman Sarinya. kebun bunga tadi. Sebelah sini danau. Nah itu tembok batas. Oh, danau ya dulu ya. Belakang rumah ini ada pelabuhan Manokwari. Nah ini kalau Sultan mau ke masjid, naik perahu dari sini. Itu dulu berarti pernah ada Pak ini? Ya pernah ada. Memang posisi memang ini danaunya ada, pelabuhannya juga ada. Nah itu. Berarti Sri Sultan Hamengkubuwono pertama merasakan atau yang 1-2 merasakan. Karena yang memakai 1-2. Oh, itu Pak ya. Nah depan itu masjid. Ini kok bangun atasnya atapnya apa itu Pak? Kayak Atapnya berlubang. Makanya di dalam masjid itu ada tangga 5 tuh rukun Islam. Oh iya. Anak tangga ke-9 itu Wali Songo. Atasnya berlubang kalau kita berdoa langsung sama Allah. Bawahnya sumur gemuling, tempat untuk wudhu. Nah bentuknya masjid ini. Tapi mohon maaf untuk saat ini kita belum bisa masuk. Enggak apa-apa Pak. Karena ada program inovasi kan. Oh, oke. Keraton untuk saat ini masih nutup. Ntar Pak saya lihat. Kalau mau diambil gambar dari dalam atas boleh. Oke. Lokasinya seperti ini. Ini pintu masuknya Pak dulu. Ayo sebelah sana nanti. Oh. Nah, jadi yang atas ini untuk sholat laki-laki, yang bawah untuk perempuan. Loh ini atas Pak ini? Ini yang atas. Oh ada yang bawah lagi? perempuan. Masya Allah. Nah, karena mohon maaf, karena ini dulu dipakai oleh Sultan, nggak mungkin raja di bawah, di atas ada orang. Oh gitu. Bahasanya. Loh sebentar Pak, ini kan atas Pak. Lah ini dulu apa Pak di sini? Danau. Oh di danau. Iya. Oh gitu ya. Atas itu kan bangunnya kan di dalam sini, ini batas ini danau. Oh, Nah, di bawah danau. shop laki-laki ini, itu shop perempuan, ini Ada lagi ya sana. suaranya bergema. Iya Pak, bangunan aja kayak gini. Bukan masalah itu, dulu kan belum ada loudspeaker, maka dibuat bulat. Nah bulat itu supaya eko. Itu termasuk teknologi masa lalu. Iya. Teknologi bangunan ya. Nah airnya di bawah jendela, maka fungsi dam itu untuk menyebabkan gitu. biar airnya jangan sampai Tetap masuk. segini gitu Pak ya. Jadi ini peradabannya dari Eropa, arsiteknya dari Portugis sudah sangat istimewa sehingga membuat dam itu sudah sangat bagus. Luar biasa ini. Ini juga ini berarti naik, ini berarti pinggir dam ini, pinggir danau nih Pak nih. Kalau naik lokasinya batasnya ini yang tinggi. Oh. Ini pintunya masjid. Oh maksudnya? Nah, turun ke bawah, belok ke sana ke lingkaran. Oh. Nah, ini ditutup. Tertutup ya. Kita belum bisa masuk Gini. karena memang programnya. Terus ini batas anunya, danonya. Kan belok ini. sana kan ada juga itu ventilasi. Nah, masuk ke lokasi. Ini danau semua, air semua nih Pak Iya. ya. Masya Allah. Nah, istana airnya ini. Saya membayangkan besok kalau bener-bener bisa Dan insya Allah diangkat. kalau dikembalikan dananya mungkin nggak bisa, tapi setidaknya bangunan akan dikembalikan seperti asalnya. Walaupun tidak jadi danau ya. Iya, karena untuk mengembalikan danau jelas nggak Susah. mungkin. Tidak ada penduduknya. Oh, betul. Dengan luas tanah yang selebar ini, airnya dari Sudah beda ini naik tinggi ketinggian juga beda. nanti kita keluarnya lewat terowongan ini. Oh iya. Kita akan ke sini. Oke, terima kasih Pak. Singkat aja panjang ya Pak. Jadi ini dulu yang bawah untuk gamelan. Di deretannya ya. Gamelan, sana gamelan, ya kan? Menarnya di tengah, Iya. lihatnya di bocok-bocok. Ini oh. Ini dulu
tingkat tapi pakai dak kayu. Ini. Kota-kota ini untuk dak kayu. Oh, untuk selebok gitu ya. Kasih papan. Nah, yang atas untuk Sultan menikmati hidangan dengan tamu. Kalau itu berarti atapnya ini ya dulu. Tertutup semua dulu. Nah, yang atas sana untuk permaisuri menikmati hidangan. Jadi mohon maaf kenapa dulu laki-laki perempuan harus dipisah, karena pada saat nanti Sultan ada serangan mendadak, setidaknya Sultan punya sandra seorang permaisuri. Karena beliau ahli strategi perang. Oh ya, pintar juga ternyata. Makanya membangun benteng ini kan bagian untuk benteng pertahanan. Tapi Sultan selalu mengatakan ini bukan benteng pertahanan, tapi ini benteng untuk melihat Gunung Merapi. Artinya apa itu? Nah, kalau nggak anu bisa. Kalau orang zaman sekarang mengatakan buat gardu pandang Gunung Merapi, lah Sultan 1758 Sultan pertama bisa buat gardu pandang. Buktinya apa? Kalau naik ke atas memantau Gunung Merapi dengan mata telanjang kelihatan. Maka aktivitasnya Gunung Merapi segera dilaporkan di keraton. Nah kalau sekarang nggak perlu ada BMKG, ada telepon. Zaman dulu kan nggak ada. Artinya Sultan itu membuat benteng tinggi ini supaya lah memantau Gunung Merapi dengan los. Karena gunung teraktif sedunia. Bener-bener desainnya itu sudah memikirkan segala hal. Iya, makanya konteksnya Sultan pertama itu sangat biasa. Makanya sekarang jadi warisan dunia itu ya, ceritanya itu jadi masuk. Makanya Taman Sari kalau diceritakan dengan detail sangat istimewa. Nunggu saja besok Pak. Nah, makanya kita sebagai pemandu harus profesional juga. Makanya saya katakan tadi, kita lihat situasi. Kalau situasi itu wisata punya anak, berarti kita harus edukasi. Karena kadang-kadang anak itu dididik oleh bapak ibunya tidak menurut, tapi kita kasih dia bisa menerima. Nah itu bukti bahwa di Taman Sari bukan hanya sejarah histori yang dipakai oleh semua, bukan. Historinya sangat bagus. Makanya ada bangunan kecil-kecil kan? Ini dulu bangunan tuh. Berarti dulu juga tembok gini ya? Bangunan kecil. Ini lebarnya 1 meter lebih ini ya? Lebih. Minimal Taman Sari bangunan 60 cm. Minimal ya. Ini 1, berapa ini ya? Nah, konteksnya ini dibangun rucut kan? Ini nyedot angin masuk. Oh iya bener. Kalau ini buat buka ini malah angin. Ini rucut ini langsung angin masuk. Kayak sistem gunung. Makanya ini apa? Putaran angin akan ada di dalam sini dengan sangat kencang. Nggak ada hasil China. Tidak tinggi, ya kan? Anginnya masuk. Nah itu bukti bahwa Hamengkubuwono pertama itu ahli strategi perang dan ahli strategi untuk bangunan. Nggak nyangka ya. Iya. Nah depan itu juga pelabuhan. Bentar Pak, ini kayak tinggi sekali sini Pak. Gimana? Ini kayak tinggi sekali sini. Ya kan, danaunya tinggi. Oh, nanti kalau dilihat dari dasar bisa dikatakan 25 meter lah sampai ke pucuk itu. Ini yang untuk membuat minuman. Ada dulu ya, dulu ya. Untuk membuat minuman, makanan tradisional untuk hidangan di sini, gitu loh. Nah. Ternyata tinggi sih. Iya. Nah, danaunya ini. Iya benar. Iya logis Pak ini. Logis sekali ini. Kalau dulu ada danau. Nah, itu kalau Makassar ya. Itu namanya Pulau Panembung. Pulau Panembung itu tempat meditasi Sultan. Nanti kita bisa lihat situ tapi dari lokasi lorong. Nanti yang lewat lorong itu ya? Iya, ini kita sekarang masih lorong. Ini yang terakhir ini Pak. Oke. Hati-hati ya, awas kepala, jadinya meja. Iya. Nah, ini lorong yang menghubungkan dari Taman Sari menuju ke Istana Air. Jalan kakinya dari sini. Taman Sari ke Istana Air. Oh. Yang tadi itu yang untuk pertemuan tadi ya? Nah, kalau naik perahu ada kapal. Atasnya sini berarti? Kalau iya, perahu. ini kan danaunya di luar jendela. Masya Allah, dulu danaunya di situ. Iya. Wah. Luar biasa. Masya Allah, baru sekali saya lewat sini. Oh. Nah, sebelah kiri ini namanya Pulau Panembung. Panembung itu bahasa dari tetembung, tempat untuk Sultan berdoa. Oh, nembung sama yang kuasa ya? Iya. Nah, ini renovasi juga belum selesai. Ini juga proses Pak ini? Sudah renovasi tapi belum sempurna, makanya ditutup belum bisa dikunjungi. Berarti saat ini tetap direnovasi? Sudah direnovasi? Tetap, jadi sekarang mulai tahap renovasi. Insya Allah kalau sempurnanya Taman Sari, insya Allah diberi umur yang panjang, 10 tahun yang akan datang sudah sangat istimewa. Nah, mudah-mudahan terus lancar dananya juga.
Makanya kalau nanti renovasinya sudah selesai, ya kalau bayanganku Taman Sari sangat bagus banget untuk wisatawan. Pasti banyak yang tertarik Pak. Iya. Apalagi nanti banyak informasi yang keluar itu ya. Makanya mohon maaf, cerita di Taman Sari nggak bisa kita 30 menit sampai kalau kita normal itu 1 jam minimal banget, 1,5 jam bisa jadi. Tapi kalau detil banget bisa sampai 2,5 jam. Itu cerita di Taman Sari karena historinya bagus, lihat bangunannya bagus, terutama untuk foto-foto bagus, apalagi di zaman modern sekarang. Bahwa wisatawan itu idealnya